adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada hari Advent pertama tahun A, Minggu 27 November 2022, Minggu Advent pertama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu yang kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu. Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu tahu dan selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gempa bumi Cianjur masih memberikan duka yang mendalam bagi keluarga yang mengalami bencana alam ini. Digambarkan cukup banyak orang yang hilang, luka-luka ribuan. Ada seorang anak ditemukan dalam reruntuhan bernama Aska. Setelah 3 hari diadakan penggalian dan dia tetap hidup, sementara ibunya sudah tak bernafas lagi. Gempa bumi membuat orang ketakutan, dan gempa bumi ini terus datang silih berganti dengan skala Richter yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar. Dengan gempa bumi yang saat ini terjadi, semua orang yang ada di sekitar Cianjur tadi mengalami sebuah trauma.
Kini kita memasuki masa Advent, masa menantikan kehadiran Yesus dalam kelahiran sebagai anak manusia. Ini merupakan hadiah dan keajaiban, sama seperti yang terjadi di gereja Katolik Cianjur yang plafonnya rontok, tetapi patung Maria, patung Yesus tak berubah. Dan tentu hal ini merupakan hal yang mencengangkan karena begitu banyak barang yang tergoncang dan jatuh. Plafon juga runtuh, bahkan rumah bisa terbelah, ya, longsor dan sebagainya. Dengan lokasi dekat epicentrum, tentu goyangannya keras sekali walaupun hanya 5,6 skala Richter. Dan itu di lempengan, jadi goncangnya luar biasa. Luar rumah sakit penuh dengan pasien-pasiennya. Bahkan mereka tidak berani masuk, mereka tinggal di tenda-tenda karena ketika bumi bergoncang, mereka lari keluar segera. Artinya apa? Dengan gempa, mereka berjaga-jaga. Sama seperti Injil pada hari ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga. Nah, saudaraku terkasih, kita memasuki Advent. Ada 4 minggu dalam Advent. Biasanya lilinnya ungu, sekarang boleh putih. Dan minggu ketiga adalah minggu Gaudete, joy, gembira. Lalu di sana biasanya ada disebut dengan lingkaran Advent. Mengapa lingkaran? Sama seperti cincin, tidak ada awal, tidak ada akhir, yang menggambarkan kekekalan. Nah, itulah Allah kekal. Kemudian juga ditaruh dedaunan yang hijau. Dedaunan hijau digambarkan sebagai Kristus, yang menjadi harapan. Hijau adalah warna harapan. Sementara yang berwarna merah, darah. Warna merah adalah warna darah, warna berkorban, menunggu dengan sabar dan setia. Itulah yang digambarkan dalam lingkaran Advent, menunggu dan menanti. Karena itu lingkaran Advent yang biasanya di Eropa sudah dilaksanakan sejak minggu lalu. Mulai orang berbenah diri, mereka mengadakan persiapan untuk menghadapi Natal. Dan di rumah-rumah sudah mulai dihias segala macam sebagai apa? Gambaran sukacita, menanti Kristus datang yang lahir. Kita akan menyongsongnya dengan sukacita. Maka masa Advent ini adalah masa di mana secara kalendarium gereja ini memasuki tahun baru. Tahun C sudah ditutup, tahun A mulai muncul. Berharap kepada Tuhan merupakan bagian dari iman Kristiani. Dan berjaga, melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Itulah tugas kita pada masa Advent. Kita sadar bahwa untuk menerima Yesus, kita perlu mengadakan persiapan. Nah, persiapannya bukan hanya fisik, tetapi persiapan batin. Di mana kita secara rohani lebih banyak memberi waktu untuk berdoa, duduk membaca kitab suci, dan merenungkan hari esok yang lebih ceria bersama dengan Yesus yang akan lahir di kandang, yang menggambarkan Allah yang menjadi manusia yang solider dengan kita semua. Selamat memasuki masa Advent. Selamat menanti dengan sukacita dan menikmati hari-hari di dalam Kristus dengan penuh harapan. Tuhan memberkati.